Setiap negara pasti punya yang namanya cerita rakyat. Nggak usah di setiap negara deh, setiap daerah atau wilayah juga ada. Dikisahin turun-temurun dari generasi ke generasi dan lama-lama membentuk suatu kepercayaan. Hari ini kita akan bahas kepercayaannya atau cerita rakyatnya penduduk asli Amerika atau dikenal juga sebagai First Nations. Orang-orang berbahasa Algonquin dan kebanyakan tinggal di wilayah Amerika Utara. Kayak orang Ojibwe, Saulteaux, The Cree, Naskapi, dan Innu. Pokoknya ini adalah makhluk mitologinya Native American Folklore Wendigo. Kutukan makhluk berdarah dingin, matanya kosong, kulitnya pucat, warnanya abu-abu, tulang rusuknya semua kelihatan, nyeplak, mulutnya penuh sama darah. Dia selalu lapar, Wendigo. Beberapa percaya kalau dia tuh monster gede, tapi beberapa juga percaya kalau dia ini roh jahat yang bisa ngerasukin orang-orang. Pas musim dingin datang, otomatis makanan tuh jadi susah, karena kan susah berburu ya. Orang-orang tuh pada kelaparan, yang kelaparannya parah banget, nggak makan sampai berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, mulai punya hasrat buat makan daging manusia lain. Pada saat hasrat dan pemikiran ini ngerasukin seseorang, jantung mereka berubah jadi es. Mereka jadi semacam nggak punya perasaan, dan mereka berubah jadi Wendigo. Mereka memburu manusia dan perlakuin orang lain kayak mangsanya. Mereka predator. Dan juga karena mereka orang yang diyakini kesurupan, makanya mereka terkenal sebagai makhluk kanibal, makhluk supranatural. Makanya ciri khas Wendigo ini tuh diasosiasikan sama kanibalisme, kelaparan, dan keserakahan di kala musim dingin tiba. Menurut cerita rakyat suku asli Amerika, serangan Wendigo biasanya hampir mustahil buat dihindarin sama orang biasa. Para Wendigo ini tuh sadis, brutal, dan jahat. Jadi biasanya kalau diserang Wendigo, pasti langsung mati. Almushkego Tribe. Buat ngatasin teror Wendigo, para warga manggilin para pahlawan. Pada suatu hari, ada seorang pria datang. Dia orang asing, bukan salah satu warga. Dia tertarik buat ngeburu Wendigo. Namanya Anwe, si pembunuh. Orang-orang jelasin tentang adanya kanibalisme yang disebabin sama makhluk supranatural. Si Anwe denger itu cuman ngangguk, terus dia pergi. Dia itu emang spesialis membunuh alias pembunuh ahli. Emang pembunuh bayaran. Dia gak percaya sama mitos dan hal supranatural, jadi dia diam-diam mantau semua penduduk suku itu. Semua, masing-masing keluarga diperhatiin tuh tingkah lakunya. Ada satu keluarga yang menarik perhatian dia, klan gede di suku Algonquin. Keluarga itu isinya bapak, emak, dan 7 anak laki-laki. Ortu ini udah pada tua-tua. Biasanya penduduk situ kan berburu ya buat bertahan hidup, kayak yang tadi aku ceritain. Keluarga ini juga biasa aja kayak penduduk pada umumnya, mereka suka berburu. Cuman ada yang aneh sama keluarga ini, ada yang beda dari penduduk lainnya. Dia terus pantau tuh kan, sampai akhirnya dia dapetin bukti kuat. Jadi dia mulai siap-siap buat nyerang keluarga ini. Dia targetin tuh dari yang paling lemah, which is si bapak yang udah tua. Dia pantau dan ikutin diem-diem. Si bapak tua masuk ke dalam sarang berang-berang. Ya kan siapa tahu ada kan buat dia makan sama keluarganya. Si pemburu masuk juga. Tapi dia pura-pura jadi lelaki lemah yang lagi ngeburu berang-berang juga. Dia bilang, "Yuk pak, kita tungguin berang-berangnya sampai balik, terus kita tangkep." Si bapak udah tahu tuh kalau berang-berang gak bakalan pada balik lagi. Tapi malah iyain si pemburu. Rupanya dia sengaja. Karena targetnya sekarang udah berubah, udah bukan berang-berang lagi, tapi si pemburu. Pemburu itu kan kelihatan kurus dan lemah ya. Jadi dia mikir, wah bisa nih dibunuh sama anak-anak gua. Si pemburu terus pinjem ponconya si kakek. Yang nggak tahu ponco itu semacam kain luaran tebel gitu, kayak selimut tapi fungsinya kayak jaket. Ponconya kan dipinjem ya buat nutupin lubang supaya pas hujan berang-berang tuh bisa ngumpet di situ dan bisa mereka tangkap akhirnya. Si bapak setuju, pulanglah mereka ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah, si bapak cerita ke anak-anaknya. Anaknya pada shock karena mereka tuh udah ngira itu si Anwe pasti, sang pembunuh yang dikirim sama warga. Tapi si bapak gak percaya. Mana mungkin Anwe? Cenah, orang dia kurus dan kelihatan lemah. Anak-anaknya kan pada curiga soalnya Anwe tuh terkenal licik. Tapi si bapaknya nih somehow tetap ngotot pergi.
Dia mau mereka sergap orang itu sebelum jam mereka janjian. Mayan kan buat bahan makanan kita. Akhirnya anak-anaknya setuju juga, karena lapar kali ya. Pas nyampe, ternyata si Anwe datang lengkap sama semua peralatannya, full gear, dan badannya juga tegap berotot. Kaget kan semuanya, tapi mereka semua tuh tetap pura-pura friendly. Mereka tetap mau bantuin si Anwe berburu berang-berang. Kata si bapak tua, tenang aja, dia gak bakal tahu kalau kita kanibalnya. Si Anwe emang udah punya rencana. Dia bilang dia sama si bapak bakal bikin lubang di es yang bawahnya air. Nah, ketujuh anaknya tuh dibagi tugas buat nyari ranting ke hutan. Pas Anwe sama si bapak udah selesai bikin lubang, si Anwe jongkok sambil minum airnya. Dia bilang gini, hausnya. Abis selesai dia suruh si bapak. Bapak juga haus kan pasti, ayo minum. Pas si bapak minum, Anwe langsung tendang dia dan seketika si bapak nyungsep ke dalam air. Anak-anaknya pun bisa ngerasain kalau bapaknya meninggal. Pada buru-buru balik lagi ke tempat Anwe. Satu persatu datang dan satu persatu pula dibunuhin sama si Anwe. Selesai tuh bunuhin anak ke 1-5. Pas ke-6 datang, nah yang ini tuh bener-bener punya kekuatan Wendigo. Dia sakti dah, udah gitu kejam lagi. Dia serang si Anwe. Tapi karena sakti, akhirnya Anwe berhasil kalahin dia juga. Jadi si Anwe lebih sakti nih daripada Wendigo. Anak ke-7 pun datang. Dia anak termuda, gak kayak anak lain yang langsung nyerang si Anwe. Anak bontot ini berlutut mohon ampun sama Anwe. Tapi tetap gak diampunin dan ditebas juga. Semua mayat bapak dan anak-anaknya ditaruh di dalam gua berang-berang itu. Sementara itu istrinya si bapak datang barengan sama para cewek, alias para istri dan pembantu dari anak-anaknya. Pas Anwe lihat, dia suruh istrinya masuk ke dalam gua. Istrinya otomatis nanya dong, loh suami gua mana? Tiba-tiba dia engah, wah pasti nih suami dan anak-anaknya udah pada dibunuhin nih sama si Anwe. Dia langsung teriak sekenceng-kencengnya, ngamuk, dan dia langsung lempar martil yang dia bawa ke arah Anwe. Untung Anwe satset kan, dia menghindar dan dia langsung ngelakuin serangan balik ke ibu itu. Dia belah palanya, mati deh. Terus kan masih ada sisa pasukan cewek nih, si Anwe teriak, kalian yang merasa tawanan cepet deh kabur dari sini. Banyak yang mundur terus kabur, tapi banyak juga yang diam di sana dan berubah jadi Wendigo. Si Anwe ini kan emang sakti banget ya, sesakti itu. Sampai udah dikeroyok cewek-cewek Wendigo aja, dia tetap bisa ngalahin mereka semua. Habis itu dia minta tolong sama para wanita tawanan buat bantuin dia motong-motongin badan para Wendigo yang habis dia bunuh tadi dan dibakar di api unggun. Masalahnya jantung esnya kagak kebakar cuy. Jantungnya tuh masih berdenyut-denyut padahal lagi dibakar di dalam api. Jadi si para cewek ini tambahin kayu bakar lagi, tambahin lagi sampai lama-lama jantung esnya pada hancur semua. Cerita berakhir sampai di situ. Wendigo di cerita barusan kok kayaknya agak lemah ya. Harusnya kan kuat banget. Tapi bisa gitu aja gitu dikalahin sama Anwe. Padahal ya sebenarnya katanya manusia yang ketemu sama Wendigo itu bakalan ada efek samping gila. Gak mesti diserang, ketemu aja bisa gila. Pikiran bakal jadi kosong banget karena abis terpapar sama makhluk gaib yang sekuat itu. Penggambaran Wendigo. Deskripsi dan penggambaran Wendigo ini berbeda-beda, tergantung dari kepercayaan suku mana. Ada yang kayak manusia, tapi serem mukanya, kuyu kayak mayat, kulitnya pucat. Ada yang kayak monster, gede, serem banget bentukannya, kayak iblis, kepalanya kayak tengkorak, rusa jantan. Tapi biasanya dia digambarin punya tanduk rusa memang. Dan Wendigo biasanya punya kuku runcing panjang buat mencabik-cabik mangsanya. Giginya tuh bergerigi. Kalau penggambaran modernnya mungkin karakteristiknya tuh agak mirip sama White Walkers di Game of Thrones. Di Ojibwe, Eastern Cree, West Main Swampy Cree, Naskapi, dan Inulor, Wendigo sering digambarin sebagai raksasa yang gedenya tuh berkali-kali lipat manusia. Karakteristik ini sebenarnya nggak ada dalam mitos budaya Algonquin yang lain. Setiap kali Wendigo makan orang, dia bakal tumbuh sebanding sama makanan yang baru aja dia makan. Jadi dia nggak akan pernah kenyang. Makanya Wendigo digambarin kurus banget karena dia selalu lapar. Oh iya, tanda-tanda Wendigo datang ke arah kamu tuh biasanya bakalan disertain sama badai atau tornado. Jadi bayangin deh, di musim dingin terus ada badai es, tiba-tiba kamu diserang sama Wendigo.
pasti nggak bakal selamat sih. Kecuali kalau kamu berani deketin dia dan tusuk jantung esnya. Iya, satu-satunya kelemahan Wendigo itu ada di jantungnya. Kan dia dibilang punya jantung es ya. Jadi ada kepercayaan kalau jantungnya itu dihancurin, Wendigonya juga akan hancur. Tapi ya nggak cuma Wendigo yang terbunuh. Tubuh manusia yang dirasukin Wendigo juga ikut sekalian kebunuh. Dipercaya bisa tusuk pakai batang perak atau peluru perak. Atau bisa juga dibakar tapi lama banget. Nah setelah udah ditusuk jantungnya, mau pakai tombak perak atau peluru perak, nggak sampai di situ aja. Takutnya bisa aja bangkit lagi tuh. Kamu harus simpen jantung yang udah hancur itu di dalam kotak perak, dikunci, terus dikubur di kuburan gereja. Sebelum kubur jantungnya, kamu harus mutilasi Wendigo itu pakai kapak perak buat tebas kepalanya dan anggota-anggota badannya. Terus dibakar sampai jadi abu. Kalau kamu mikir masuk ke rumah dan kunci pintu bakalan aman kalau dikejar Wendigo, salah banget sih. Emang dia vampir? Kagak mempan. Dia bisa tuh buka kunci pintu rumah dan ngeburu kamu sampai ke dalam rumah. Para Wendigo ini juga terkenal kalau lagi ngeburu mangsanya tuh bisa totalitas sampai berjam-jam diburu terus tanpa capek sedikit pun. Menurut Basil H. Johnston, seorang guru dan sarjana Ojibwe dari Ontario, deskripsi Wendigo tuh kurang lebih gini. Wendigo itu kurus banget sampai kurus kering. Kulitnya yang kering narik kenceng tulang-tulangnya. Kulitnya abu-abu, matanya masuk banget ke dalam roganya kayak mayat hidup serem yang baru aja diangkat dari kubur. Bibirnya compang-camping dan berdarah, juga bernanah. Kemanapun Wendigo pergi pasti ada bau khasnya. Baunya tuh bau-bau kematian dan mayat busuk. Ada cerita rakyat yang dikumpulin sama Loti Chikokwao. Susah namanya, itulah Marsden. Di abad ke-20, kurang lebih kayak gini. Dulu ada Wendigo gede yang nyulik anak laki-laki Indian. Tapi anak itu tuh kurus banget. Jadi si Wendigo gak langsung makan dia. Malah dia bawa kemana-mana dan ditunggu sampai anak itu jadi agak gemuk. Wendigo punya pisau. Dia bakalan motong tangan anak laki-laki itu buat mastiin anak itu udah cukup gemuk belum buat dimakan. Tapi sayangnya anak laki-laki itu gak gemuk-gemuk. Suatu hari mereka sampai di sebuah perkampungan. Si Wendigo nyuruh tuh anak buat ngambil beberapa makanan. Si anak ngasih tahu orang-orang dong kalau Wendigo tuh ada di dekat mereka. Dia juga nunjukin tangannya yang dipotong sama Wendigo. Habis itu tuh anak dipanggil sama Wendigo. Gak lama semua orang Indian ini nyamperin kan ke tempatnya si Wendigo dan mereka potong kakinya. Tapi dia gak mati, dia malah sibuk makanin sumsum dari bagian dalam tulang-tulang kakinya yang dipotong. Iyo. Jadi orang-orang itu bunuh dia dan motong-motong badan Wendigo itu. Mati deh. Kutukan Wendigo. Gimana caranya kok manusia bisa jadi Wendigo? Beberapa percaya manusia bisa pada dikutuk jadi makhluk seram itu kalau mereka dipenuhi keserakahan. Kutukan ini dipercaya sebagai metode buat nakut-nakutin supaya orang-orang tuh gak pada serakah. Orang-orang yang ngelakuin kanibalisme juga akan dikutuk jadi Wendigo. Dulu itu di musim dingin yang panjang, ada masa-masa di mana kelaparan tuh amat parah. Sampai orang-orang gak punya pilihan lain selain makan daging manusia lain buat sekedar bertahan hidup. Di waktu kelaparan hebat zaman dulu, beberapa orang Native American kayak Assiniboine, Cree, dan Ojibwe pada ngelaksanain ritual nari mundur, pakai topeng dan diiringi sama tabuhan gendang. Upacara ini dikenal sebagai Wendigo Kanzimov. Beberapa masyarakat berpendapat kalau ini tuh cuman satir, sindiran ke orang-orang yang percaya sama mitos tabunya Wendigo. Kerasukan Wendigo itu bukan kayak kerasukan arwah biasa sih. Biasanya yang dirasukin Wendigo bakalan pelan-pelan hilang kewarasannya. Mereka bakal susah tidur karena setiap tidur bakalan ngalamin mimpi buruk. Lama-lama karena nggak bisa tidur terus, mereka ngalamin sensasi kebakar di seluruh tubuhnya yang dikenal sebagai Wendigo Fever atau demam Wendigo. Ada beberapa cerita juga tentang orang-orang yang pada lari telanjang malam-malam di hutan karena ngalamin demam Wendigo ini. Dan kalau misalnya udah kerasukan Wendigo, mereka bakal punya kemampuan supranatural. Di antaranya, gerakan mereka bakalan cepet banget dan mereka juga kuat banget meskipun penampilannya kuyu. Indra mereka juga tajam banget, jadi mereka bisa berburu dengan handal dan sempurna. Gak kayak manusia, makin tua kan makin loyo. Kalau Wendigo makin tua umurnya, makin kuat lah dia.
Ini agak beda ya sama cerita yang tadi ya. Kayak aku bilang, penggambarannya itu beda-beda tergantung area di cerita ini di mana. Nah, biasanya juga kan mereka kebanyakan diam di hutan, jadi mereka dipercaya bisa ngontrol makhluk buas yang ada di hutan. Bahkan beberapa Wendigo yang benar-benar sakti bisa sampai ngontrol cuaca loh. Jadi intinya manusia tuh bisa jadi Wendigo karena awalnya mereka ngelakuin kanibalisme, mau secara sengaja atau enggak. Kisah nyata. Kalau kita dengar sekarang ya mungkin bakalan mikir, alah ini tuh mitos doang, sekedar cerita doang. Emang sih pasti begitu. Tapi di zaman dulu ada beberapa kasus kriminal yang ngeri banget. Dan beberapa tersangkanya tuh ngaku kalau mereka dirasukin sama Wendigo. The Jesuit Relations pernah ngelaporin hal ini, bunyinya kurang lebih kayak gini. Dalam psikiatri modern, ini tuh bentuk psikosis yang dikenal sebagai psikosis Wendigo. Gejalanya yaitu punya keinginan kuat buat makan daging manusia terus dan punya ketakutan kuat bakalan jadi kanibal. Pada tahun 1878 juga ada seorang pria Native American yang namanya Swift Runner. Pas musim dingin, dia sama keluarganya tuh kelaparan parah sampai-sampai anak sulungnya meninggal. Padahal ya sebenarnya mereka tuh udah dekat ke pos persediaan makanan, kurang lebih sekitar 40 km. Tapi Swift Runner malah ngebantai istri dan 5 anaknya yang tersisa, terus makan mereka. Diyakini ini tuh bukan kasus kanibalisme pada umumnya, tapi psikosis Wendigo. Akhirnya dia dihukum eksekusi. Kasus lain yang terkenal itu ada juga kasusnya Jack Fiddler. Dia ini dukun yang dikenal karena kekuatannya yang mampu ngalahin Wendigo. Ya maksudnya bunuh orang dengan gejala psikosis Wendigo. Akhirnya tahun 1907 Fiddler dan saudaranya ditangkap sama pihak berwenang Kanada karena pembunuhan. Si Jack udah keburu bunuh diri. Kalau Joseph sempat diadilin dan dijatuhin hukuman penjara seumur hidup. Sampai akhirnya dia dikasih pengampunan. Sayangnya dia keburu meninggal di penjara sebelum dia tahu kalau dia dapat pengampunan. Sekedar tambahan, beberapa penduduk asli Amerika juga nganggep Wendigo itu konsep. Jadi kayak supaya orang-orang tuh nggak pada serakah, membesar-besarkan diri dan konsumsi berlebihan. Pokoknya ngelambangin sifat-sifat yang bikin nggak harmonis dan bikin kehancuran kalau dibiarin. Menurut Profesor Chris Cadler, sosok Wendigo mewakili satu kelompok yang mendominasi kelompok lain atau gambarin kolonialisme yang terjadi ke penduduk asli Amerika. Emily Zarka, profesor di Arizona State University, juga berpendapat kalau Wendigo itu secara simbolis mewakilin 3 konsep utama. Inkarnasi musim dingin, kelaparan, dan keegoisan. Entah ya, Wendigo ini tuh cuman konsep buat menyindir kelompok orang tertentu atas perilakunya yang gak bener, atau memang beneran ada di zaman dulu, tetap aja menarik buat dibahas karena ada sisi kerennya sendiri menurut aku tentang makhluk-makhluk cryptids kayak gini. Well, that's all about Wendigo. Kalau misalnya ada yang mau ditambahin, ada yang mau dikomplain, ada mau saran, please do comment down below. Leave comment on comment box. Leave your comment, ya, gitu deh. Alright, as always, thank you so much for watching. Hope you guys like it and see you on my next video. Bye-bye. Deskripsi dan penggambaran Wendigo berdeba-deba kebalik. Menurut Profesor Chris Cadler. Nggak enak ya? Ulang.